Suamiku pamit dinas luar kota mendadak tepat di malam takbiran, meninggalkanku dan ibu mertuaku di rumah. Namun, saat aku tak sengaja ke gudang, aku menemukan koper besar. Ketika kubuka, aku terkejut setengah mati menyadari siapa suamiku selama ini. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang menyajikan cerita menarik lainnya. Suara gema takbir bersahut-sahutan dari masjid ke masjid, membawa suasana syahdu yang seharusnya penuh dengan kedamaian dan kehangatan keluarga. Aroma opor ayam dan ketupat yang sudah kusiapkan sejak sore tadi masih memenuhi ruang tengah rumah kami yang sederhana. Namun, kedamaian malam Idul Fitri itu hancur berantakan ketika suamiku tiba-tiba melangkah masuk ke dalam kamar tidur kami dengan wajah mengeras, rahangnya mengatup rapat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menarik koper besar dari atas lemari. Aku yang baru saja selesai merapikan sajadah untuk salat Idul Fitri besok pagi, hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu. Mataku mengikuti setiap pergerakannya yang kasar dan terburu-buru. Suamiku membuka lemari pakaian, meraup beberapa potong kemeja, celana panjang, dan pakaian dalamnya, lalu melemparnya begitu saja ke dalam koper. Tidak ada kelembutan, tidak ada penjelasan, hanya ada ketegangan yang membuat udara di dalam kamar terasa sangat sesak. Ada apa ini? Kenapa berkemas malam-malam begini? Besok kan kita mau salat Idul Fitri bersama. Tanyaku dengan suara sepelan mungkin, berusaha meredam detak jantungku yang mulai memburu. Aku melangkah mendekat, mencoba menyentuh lengannya, namun ia menepis tanganku dengan kasar. Aku harus pergi. Ada dinas luar kota yang sangat mendadak, jawab suamiku dengan nada tinggi, matanya bahkan tidak menatapku sama sekali. Ia terus sibuk menata barang-barangnya dengan gerakan acak-acakan. Perusahaan sedang krisis. Ada proyek besar di luar kota yang bermasalah dan bos besar memerintahkan aku untuk turun langsung malam ini juga. Kalau tidak, aku bisa dipecat. Aku mengerutkan kening. Alasan itu terdengar sangat konyol dan tidak masuk akal. Dinas luar kota di malam takbiran? Di saat semua orang sedang berkumpul dengan keluarga? Aku tahu betul bagaimana peraturan ketenagakerjaan. Dan aku tahu tidak ada perusahaan waras yang mengirim karyawannya ke luar kota tepat pada malam sebelum hari raya, kecuali untuk pekerjaan darurat yang menyangkut nyawa. Dinas mendadak? Di malam takbiran seperti ini? Bos macam apa yang menyuruh karyawannya pergi meninggalkan keluarga di saat lebaran? Ini tidak masuk akal. Kamu bisa menolaknya, kan? Setidaknya tunda sampai besok siang setelah salat. Bantahku. Suaraku mulai sedikit bergetar karena menahan amarah yang mulai menyulut di dada. Suamiku mendengus kasar, lalu akhirnya menatapku dengan tatapan merendahkan. Kamu ini tahu apa soal pekerjaan? Kamu cuma istri yang bisanya diam di rumah dan menghabiskan uang. Bosku itu orang yang tidak punya hati. Dia tidak peduli ini lebaran atau bukan. Kalau aku menolak, aku yang akan ditendang dari perusahaan. Memangnya kamu mau makan batu kalau aku menganggur? Bentaknya, suaranya menggema hingga ke ruang tamu. Aku terdiam, menggigit bibir bawahku kuat-kuat untuk menahan tawa sinis yang hampir meledak. Ironi yang sedang terjadi di depanku ini benar-benar luar biasa. Suamiku, pria yang sedang berdiri di hadapanku dengan wajah penuh kebohongan ini, sama sekali tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dia tidak pernah tahu bahwa bos besar, tidak punya hati yang sedang dia jadikan kambing hitam itu sebenarnya adalah aku. Ya, aku adalah pemegang saham mayoritas dan pewaris tunggal perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan milik mendiang ayahku yang sengaja aku sembunyikan identitasnya darinya sejak awal kami menikah. Dan aku tahu persis, 100% pasti, bahwa seluruh operasional perusahaan telah diliburkan total sejak 2 hari yang lalu. Tidak ada dinas luar kota. Tidak ada krisis proyek. Semuanya murni kebohongan yang dirangkai dengan sangat buruk. Namun, sebelum aku sempat membalas ucapannya, suara langkah kaki yang berat dan diseret terdengar mendekat. Pintu kamar didorong terbuka dengan kasar. Ibu mertuaku berdiri di sana, berkacak pinggang dengan wajah masam yang sudah menjadi ciri khasnya setiap kali melihatku. Matanya menatap tajam ke arahku, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Ada ribut-ribut apa ini malam-malam? Suara kalian sampai terdengar ke jalan. Omel ibu mertuaku,
Lalu matanya beralih menatap suamiku yang sedang menutup resleting koper. Kamu mau kemana malam-malam begini? Nak? Besok kan lebaran. Ibu sudah buatkan rendang kesukaanmu. Suamiku langsung melembutkan suaranya, berubah drastis menjadi anak yang penurut dan malang. Aku ada dinas mendadak dari kantor, Bu. Bosku mengancam akan memecatku kalau aku tidak berangkat malam ini juga untuk mengurus proyek di luar kota. Maafkan aku ya, Bu. Aku tidak bisa menemani ibu salat Idul Fitri besok. Mendengar itu, raut wajah ibu mertuaku langsung berubah dramatis. Ia menatap anaknya dengan penuh rasa iba, lalu seketika menoleh ke arahku dengan tatapan penuh kebencian. Telunjuknya yang keriput mengarah tepat ke wajahku. Ini semua gara-gara kamu. Dasar istri tidak berguna. Suami sudah banting tulang peras keringat sampai harus pergi di malam takbiran. Bukannya dilayani dengan baik, malah diajak bertengkar. Istri macam apa kamu ini? Cuma bisa menumpang hidup, bisanya cuma meminta uang, tidak tahu diuntung. Maki ibu mertuaku dengan suara melengking. Aku menarik napas panjang, mencoba mempertahankan topeng kepasrahanku. Aku sudah terbiasa dengan hinaan ini. Selama bertahun-tahun, aku memilih untuk hidup sederhana, menekan egoku, dan menyembunyikan kekayaanku yang sebenarnya hanya untuk melihat sejauh mana suamiku dan keluarganya bisa menghargaiku sebagai seorang manusia. Dan sayangnya, hasilnya selalu mengecewakan. Ibu, aku hanya bertanya kenapa dia harus pergi malam ini. Ini kan malam takbiran, jawabku dengan nada pelan, sengaja membuat suaraku terdengar lemah dan tidak berdaya. Diam kamu. Jangan berani menjawab omongan orang tua, bentak ibu mertuaku, melangkah maju dan mendorong bahuku pelan, tapi cukup untuk membuatku mundur selangkah. Kamu harusnya bersyukur anakku masih mau menikah denganmu. Perempuan miskin yang tidak punya apa-apa sepertimu ini harusnya tahu diri. Kalau bukan karena anakku yang memungutmu, kamu pasti sudah jadi gembel di jalanan. Anakku rela bekerja siang malam, mengorbankan waktu lebarannya, itu semua demi memberi makan kamu. Suamiku mengangkat kopernya, lalu menatapku dengan sorot mata yang dingin dan penuh ancaman. Dia sama sekali tidak membela diriku. Sebaliknya, dia justru memanfaatkan momen ini untuk memberikan pukulan terakhir. Dengar baik-baik, kata suamiku dengan nada datar namun penuh penekanan. Selama aku pergi, tugasmu adalah mengurus ibu. Jangan sampai dia kekurangan apapun. Jangan berani-berani melawan kata-katanya. Kalau sampai aku pulang dan mendengar ibu mengeluh tentang kelakuanmu. Dia menghentikan kalimatnya sejenak, menatapku dari atas ke bawah dengan jijik. Lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini setelah lebaran selesai. Aku sudah muak dengan segala rengekanmu. Paham? Sebuah ultimatum yang sangat jelas. Diusir dari rumah pada hari raya. Hatiku terasa dingin, bukan karena sedih, melainkan karena kebekuan emosi yang mulai mengambil alih. Aku menatap lurus ke dalam mata suamiku, mencari sisa-sisa cinta atau penyesalan di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah keangkuhan dan kebohongan yang pekat. Baik, aku paham, jawabku singkat, menganggukkan kepala perlahan. Aku menundukkan pandanganku, membiarkan mereka berpikir bahwa aku telah kalah dan tunduk pada ancaman mereka. Ibu mertuaku mendengus puas, merasa menang. Suamiku mengangguk angkuh, lalu berjalan melewatiku begitu saja, membawa kopernya keluar kamar tanpa mengucapkan selamat tinggal atau meminta maaf. Aku mendengar langkah kakinya menyusuri ruang tamu, suara pintu depan dibuka dan ditutup dengan keras, lalu disusul oleh deru mesin mobil yang menyala dan perlahan menjauh, membelah malam takbiran yang seharusnya suci. Ibu mertuaku masih berdiri di kamarku, menatapku dengan sinis. Ingat kata-kata suamimu tadi. Besok pagi, siapkan air hangat untuk ibu mandi, lalu siapkan sarapan sebelum kita berangkat salat. Jangan bermalas-malasan. Kalau berani membantah, ibu sendiri yang akan melempar pakaianmu keluar rumah. Ancamnya sebelum akhirnya berbalik dan kembali ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Kini, aku berdiri sendirian di dalam kamar yang tiba-tiba terasa sangat luas dan kosong. Suara takbir masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan, tapi di dalam dadaku, yang ada hanyalah badai yang sedang bersiap untuk mengamuk. Aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat hingga kuku-kukuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakitnya menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi.
Air mata yang tadinya hampir jatuh kini mengering seketika. Kesedihan telah menguap, digantikan oleh amarah yang membara dan keinginan untuk menghancurkan. Aku berjalan mendekati jendela, menatap jalanan yang sepi. Suamiku mengira dia telah membodohiku. Dia mengira aku hanyalah istri bodoh yang akan terus diam dan menerima semua perlakuan buruknya dan ibunya. Dia tidak tahu bahwa malam ini, dia telah menggali kuburannya sendiri. Dinas mendadak? Perusahaan krisis? Kebohongan itu terlalu rapuh. Aku harus tahu kemana sebenarnya dia pergi malam ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia sembunyikan selama ini. Dan setelah aku menemukan kebenarannya, aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkan dia menginjak-injak harga diriku lagi. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, akulah yang memegang kendali penuh. Aku akan pastikan, Lebaran tahun ini akan menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Setelah memastikan ibu mertuaku benar-benar tertidur pulas di kamarnya, aku melangkah keluar dari kamar dengan langkah tanpa suara. Rumah ini terasa begitu sunyi, sangat kontras dengan keramaian perayaan malam takbiran di luar sana. Aku duduk di sofa ruang tamu yang sudah sedikit kusam, menatap kosong ke arah meja kaca yang di atasnya masih terdapat toples-toples kue kering yang baru saja kutata sore tadi. Pikirkanku melayang jauh ke belakang, mengurai kembali benang merah kebohongan demi kebohongan yang telah dianyam oleh suamiku selama 2 tahun terakhir ini. Semuanya berawal sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu, pernikahan kami baru berjalan memasuki tahun ketiga. Awalnya, dia adalah pria yang hangat, penuh perhatian, dan selalu berusaha keras untuk membahagiakanku. Setidaknya, itulah topeng yang dia kenakan saat itu. Namun, perubahan itu terjadi secara perlahan namun pasti. Dimulai dari keluhannya tentang suasana kantor, tentang beban kerja yang tiba-tiba bertambah, dan puncaknya adalah hari di mana dia pulang dengan wajah lesu dan mengabarkan bahwa gajinya dipotong secara sepihak oleh perusahaan. Aku masih ingat betul malam itu. Hujan turun rintik-rintik, dan dia duduk di kursi makan sambil mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Dia bercerita bahwa manajemen perusahaan sedang melakukan efisiensi besar-besaran. Dia mengatakan bahwa bosnya yang baru sangat kejam dan tidak segan memotong gaji karyawan yang dianggap kurang produktif. Tentu saja, sebagai pemilik rahasia perusahaan tersebut, aku tahu pasti bahwa tidak ada kebijakan pemotongan gaji sama sekali. Sebaliknya, tahun itu keuntungan perusahaan sedang naik tajam dan semua karyawan justru mendapatkan bonus akhir tahun yang cukup besar. Namun, saat itu aku memilih untuk diam. Aku ingin melihat kemana arah permainannya. Aku ingin menguji seberapa jauh pria yang menikahiku ini bisa bersikap jujur. Jadi, aku berpura-pura bersimpati. Aku menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan kita bisa berhemat. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Dia mulai meminta bantuan keuangan dariku. Dia memintaku untuk menggunakan tabungan pribadiku untuk menutupi kebutuhan belanja sehari-hari, membayar tagihan listrik, air, dan bahkan uang saku bulanan untuk ibunya. Ini hanya sementara, sayang. Sampai kondisi kantor stabil lagi. Aku janji akan mengganti semua uangmu nanti, ucapnya waktu itu dengan nada memelas yang sangat meyakinkan. Demi menjaga harga dirinya dan menghindari konflik panjang, aku menuruti permintaannya. Aku mulai menarik dana dari tabungan pribadiku yang sebenarnya tak terbatas. Namun aku mengaturnya sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah aku benar-benar harus menghemat setiap sen. Aku berhenti membeli pakaian baru, aku menawar sayuran di pasar dengan gigih, dan aku memasak makanan sederhana setiap hari. Aku memainkan peran sebagai istri miskin yang berbakti dengan sangat sempurna. Namun, pengorbananku sama sekali tidak dihargai. Seiring berjalannya waktu, kebohongannya semakin menjadi-jadi. Dia mulai sering pulang larut malam, terkadang bahkan baru tiba di rumah menjelang subuh. Alasannya selalu sama, lembur. Lembur proyek pabrik, lembur mengejar target, lembur karena ditekan oleh atasan. Dia selalu menceritakan betapa lelah dan tersiksanya dia di tempat kerja demi menafkahi keluarga. Padahal nyatanya, uang yang kami gunakan untuk makan sehari-hari berasal dari kantongku sendiri. Yang paling mengganggu adalah kondisinya saat pulang ke rumah. Dia tidak terlihat seperti orang yang kelelahan karena duduk di depan komputer atau mengurus administrasi proyek.
Dia seringkali pulang dengan kemeja kusut yang bau keringat menyengat, bercampur dengan aroma aneh yang sulit kudeskripsikan, seperti bau besi berkarat yang amis. Terkadang ada noda tanah liat tebal di ujung celananya. Dan pernahlah aku menemukan bercak kemerahan yang sudah mengering di kerah bajunya saat aku merendam pakaian kotornya. Saat aku bertanya tentang hal itu, dia langsung marah besar dan menuduhku curiga tanpa alasan. Kamu pikir kerja di pabrik itu seperti kerja di salon? Di sana kotor, banyak mesin. Wajar kalau bajuku kotor dan kena pelumas berkarat. Kamu bisanya cuma mengeluh dan curiga, tidak pernah menghargai keringat suami yang banting tulang. Bentaknya saat itu, merebut kemejanya dari tanganku dengan kasar lalu langsung membuangnya ke tempat sampah. Sejak saat itu, aku berhenti bertanya secara langsung. Aku membiarkan dia tenggelam dalam kebohongannya sendiri. Tapi diamku bukan berarti aku bodoh. Aku mulai mencatat setiap ketidakkonsistennya. Setiap kali dia beralasan lembur siang atau malam, aku mengecek sistem kehadiran perusahaan melalui akses rahasiaku, dan menemukan bahwa dia sebenarnya sudah absen pulang tepat sejak jam 5 sore. Lalu, kemana dia pergi dari jam 5 sore hingga jam 3 pagi? Pekerjaan kotor apa yang sebenarnya dia lakukan di luar sana di saat dia mengaku berjuang untuk perusahaan? Penderitaanku tidak berhenti pada urusan keuangan dan kebohongan suamiku. Absennya dia di rumah memberikan keleluasaan penuh bagi ibu mertuaku untuk mengambil alih kendali. Wanita tua itu seolah mendapat bahan bakar baru untuk terus menyiksaku secara mental. Setiap hari, dari pagi hingga malam, yang kudengar hanyalah cacian dan makian. Dia selalu membandingkanku dengan menantu-menantu tetangga yang membelikan perhiasan emas untuk mertuanya atau membelikan mobil baru. Dia selalu menuduhku boros dan tukang habiskan uang. Padahal aku memasak sayur bayam dan tempe setiap hari dari uangku sendiri. Lihat anakku. Badannya sampai kurus kering karena memikirkan cara memberi makan kamu yang malas ini. Kalau kamu istri yang benar, kamu harusnya cari kerja di luar sana. Bantu suamimu. Jangan cuma jadi parasit di rumah ini, kerjaan cuma menyapu dan mengepel saja bangga. Omel ibu mertuaku setiap kali kami makan bersama, sementara dia sendiri hanya duduk menonton televisi sepanjang hari. Semua hinaan itu kutelan bulat-bulat, kusimpan di dasar hati yang paling dalam. Terkadang, saat aku sedang menggosok lantai kamar mandi atau menyetrika tumpukan pakaian mereka sampai larut malam, aku meneteskan air mata. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku merasa muak dan kasihan pada diriku sendiri yang memilih jalan menyiksa ini. Aku memiliki kekayaan yang bisa membeli harga diri mereka jutaan kali lipat. Aku bisa dengan mudah mengusir mereka, menyewa pengacara terbaik di kota ini, dan menghancurkan hidup suamiku dalam sekejap tanpa menyisakan apapun. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang menahan itu semua. Aku butuh bukti fisik yang tak terbantahkan. Aku ingin tahu dosa paling besar dan rahasia paling busuk apa yang sedang disembunyikan oleh suamiku di balik semua sandiwara lemburnya itu. Aku ingin pembalasan dendamku nanti tidak hanya sekadar mengusir mereka, tapi menghancurkan mental mereka hingga ke akar-akarnya tanpa ampun. Kini, di malam takbiran ini, kesabaranku telah mencapai batas akhir. Kepergian mendadaknya dengan koper besar ditambah ultimatum kejam dari ibu mertuaku adalah puncak dari gunung es pengkhianatan ini. Aku bangkit dari sofa, menyeka wajahku yang terasa kaku. Aku harus bersiap untuk besok pagi, menghadapi drama lebaran bersama ibu mertuaku yang pasti akan kembali menindasku. Aku melangkah menuju dapur, lalu berbelok ke area belakang, berniat mengambil mukena dan sajadah baru yang kusimpan di dalam kardus tebal di gudang belakang, dekat area jemuran yang tertutup. Gudang itu jarang sekali kubuka. Biasanya tempat itu hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang rongsokan, tumpukan kardus bekas, dan beberapa perkakas tua serta kotak peralatan milik suamiku yang tidak pernah dipakainya lagi. Lampu di gudang itu redup, hanya diterangi oleh bohlam kuning 5 watt yang berkedip-kedip seolah hampir mati. Udara di dalamnya pengap, lembab, dan berdebu. Aku melangkah masuk dengan hati-hati, menyingkirkan jaring laba-laba dan menghindari tumpukan koran bekas di lantai. Saat aku mencoba menarik kardus berisi mukena dari rak paling bawah yang tertutup tumpukan terpal, kakiku secara tidak sengaja menginjak sebuah ubin yang terasa aneh. Ubin itu bergoyang dan berbunyi berderit pelan. Tidak merekat kuat ke semen seperti deretan ubin lainnya di lantai itu. Aku menunduk, menyipitkan mata dalam keremangan cahaya bohlam.
Ada celah kecil yang simetris di sekitar ubin tersebut. Rasa penasaran seketika mengalahkan niat awalku mengambil mukena. Dengan jantung yang mulai berdebar lebih kencang memompa darah ke seluruh tubuh, aku berjongkok dan menggunakan ujung jari telunjukku untuk mencongkel pinggiran ubin itu. Ubin persegi berukuran cukup besar itu terangkat dengan sangat mudah, mengungkapkan sebuah rongga rahasia buatan yang digali cukup dalam di bawah lantai tanah gudang. Dan di dalam rongga gelap yang berbau apek bercampur amis itu, tergeletak sebuah benda asing yang membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Sebuah koper besar berwarna hitam legam berdebu. Koper itu jelas bukan milikku, dan aku yakin 100% aku tidak pernah melihat suamiku menggunakan atau membawanya masuk secara terang-terangan ke dalam rumah ini. Koper itu sengaja disembunyikan dengan sangat rapi dan tertutup rapat, seolah menanti untuk tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Tanganku mulai bergetar saat aku perlahan menjulurkan lengan, menarik gagang koper yang terasa sangat berat dan dingin itu, lalu mengangkatnya dengan sisa tenagaku ke atas lantai gudang. Napasku tertahan di tenggorokan saat aku menatap resleting koper yang terkunci itu. Firasatku mengatakan bahwa apapun yang ada di dalam koper hitam pekat ini adalah kunci dari seluruh misteri dan kebohongan kotor suamiku selama 2 tahun terakhir. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusanku untuk memberanikan diri membuka koper itu malam ini akan menyeretku paksa ke dalam sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan, berdarah, dan lebih kelam dari skenario terburuk manapun yang pernah terlintas di kepalaku. Udara di dalam gudang terasa semakin tipis dan mencekik saat aku berlutut di atas lantai tanah yang dingin, menatap lekat-lekat pada resleting koper hitam pekat yang baru saja kutarik dari lubang persembunyiannya. Koper itu berukuran sangat besar. Jenis koper kokoh yang biasa digunakan untuk bepergian ke luar negeri dalam waktu yang lama. Permukaannya tertutup lapisan debu tebal, menandakan bahwa benda ini sudah berada di sana cukup lama namun sesekali masih sering disentuh. Tanganku gemetar hebat, telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Firasat buruk yang sedari tadi berkecamuk di dalam dadaku kini berubah menjadi sebuah teror yang nyata. Aku meraba bagian atas koper dan menemukan sebuah gembok kombinasi 3 angka pengunci resletingnya. Napasku memburu. Aku harus membukanya malam ini juga. Aku mencoba memasukkan tanggal lahirku, namun gembok itu tidak bergeming. Aku mencoba tanggal pernikahan kami, hasilnya tetap sama. Koper itu terkunci rapat. Dalam keputusasaan yang mulai memuncak, aku teringat betapa suamiku sangat memuja ibunya lebih dari apapun di dunia ini. Dengan jari yang masih bergetar, aku memutar roda angka itu ke tanggal lahir ibu mertuaku. Terdengar bunyi klik yang sangat pelan namun terdengar begitu nyaring di telingaku. Gembok itu terbuka. Perutku mendadak terasa mual, kombinasi antara ketegangan dan rasa jijik yang mulai merayap naik. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang kumiliki, aku menarik resleting koper itu perlahan-lahan. Suara resleting yang bergesekan terdengar seperti jeritan tertahan di tengah kesunyian malam takbiran. Begitu koper itu terbuka setengah, sebuah aroma yang sangat menyengat langsung memukul indera penciumanku. Aku tersedak dan langsung menutup hidung dan mulutku dengan kedua tangan. Itu bukan sekadar bau apek pakaian lama. Itu adalah bau besi berkarat yang amis, bau anyir yang sangat pekat, dan bau busuk dari sesuatu yang sudah lama mengering. Bau kematian. Perutku bergejolak hebat. Aku nyaris memuntahkan isi perutku di atas lantai gudang. Aku memalingkan wajah sejenak, mengambil napas panjang dari udara gudang yang sedikit lebih bersih, lalu kembali menatap ke dalam koper tersebut dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena ngeri. Di tumpukan paling atas, aku melihat beberapa potong baju koko berwarna putih dan kemeja polos. Namun, warnanya tidak lagi putih. Pakaian-pakaian itu dipenuhi oleh bercak-bercak lebar berwarna merah kecoklatan yang sudah mengering dan mengeras. Tanganku bergetar saat aku memberanikan diri menyentuh salah satu kain tersebut. Permukaannya terasa kaku dan kasar oleh darah kering yang mengkerut di sela-sela serat kain. Ini bukan noda pelumas pabrik. Ini bukan noda tanah liat. Ini adalah darah manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Pikiranku langsung melayang pada malam-malam di mana suamiku pulang dengan pakaian kotor dan langsung membuangnya ke keranjang cucian atau membakarnya di halaman belakang dengan alasan terkena bahan kimia pabrik. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya telah dia lakukan? Aku menelan ludah dengan susah payah, memaksa tanganku untuk membongkar tumpukan baju berdarah itu lebih dalam. Di bawah tumpukan pakaian mengerikan itu,
terdapat sebuah kantong plastik bening berukuran sedang yang diikat rapat. Aku menarik plastik itu keluar dan mendekatkannya ke arah cahaya bohlam yang redup. Mataku membelalak lebar. Napasku seakan berhenti berembus. Di dalam plastik itu, terdapat sebuah dompet kulit berwarna coklat tua yang sudah usang, sebuah jam tangan pria dengan kaca yang retak parah, dan sebotol parfum kecil beraroma maskulin yang sangat khas. Kakiku tiba-tiba terasa lemas. Aku jatuh terduduk di lantai gudang. Aku sangat mengenali barang-barang itu. Jam tangan dengan kaca retak itu adalah hadiah ulang tahun yang dibeli oleh Nisa, tetangga sebelah rumah kami, untuk suaminya yang bernama Taufik, sekitar 1 bulan yang lalu. Nisa bahkan memamerkannya kepadaku saat kami berbelanja sayur bersama. Dan aroma parfum botol kecil itu adalah aroma kayu cendana yang selalu tercium setiap kali Taufik berjalan melewati pagar rumah kami. Ingatanku langsung terlempar pada kejadian seminggu yang lalu, tepat beberapa hari sebelum bulan puasa berakhir. Nisa datang ke rumahku sambil menangis histeris. Wajahnya pucat pasi. Matanya bengkak. Nisa bercerita bahwa Taufik belum pulang ke rumah selama 2 hari, dan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi. Nisa sudah melapor ke polisi, namun belum ada titik terang. Saat itu, suamiku ikut keluar menemuinya. Aku ingat betul bagaimana suamiku dengan wajah penuh simpati dan suara yang menenangkan, menepuk bahu Nisa dan berkata bahwa Taufik mungkin hanya butuh waktu untuk menenangkan diri karena tekanan pekerjaan, dan pasti akan segera pulang menjelang Lebaran. Suamiku bahkan menawarkan diri untuk membantu mencari Taufik jika ada waktu luang. Kemunafikan itu membuat darahku mendidih. Pria yang menghibur wanita yang sedang menangis itu adalah pria yang sama yang telah merenggut nyawa suami wanita tersebut dan menyimpan barang-barang buktinya di dalam gudang rumah kami sendiri. Suamiku bukan hanya seorang pembohong. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Dengan tangan yang kini bergerak secara mekanis karena syok, aku kembali merogoh dasar koper tersebut. Jariku menyentuh sebuah benda persegi panjang yang keras. Sebuah buku tabungan dari salah satu bank swasta terbesar. Namun nama yang tertera di sampulnya bukanlah nama suamiku, melainkan nama samaran. Aku membuka halaman demi halamannya. Mataku menelusuri deretan angka yang dicetak dengan tinta hitam. Nilai transaksinya membuatku menahan napas. Puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah masuk secara berkala setiap bulannya. Keterangan transfernya berasal dari nama-nama perusahaan fiktif yang tidak jelas asal-usulnya. Ini bukan gaji dari perusahaanku. Ini adalah uang kotor. Uang darah. Bukti tak terbantahkan bahwa suamiku terlibat dalam sebuah sindikat kriminal tingkat tinggi, entah sebagai pembunuh bayaran, penagih utang lintah darat kelas kakap, atau eksekutor mafia. Pantas saja dia selalu memeras uang tabunganku untuk kebutuhan rumah tangga. Dia sama sekali tidak kekurangan uang. Dia hanya tidak ingin menyentuh uang haramnya untuk urusan sepele agar tidak meninggalkan jejak mutasi rekening pada keluarga. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Tepat di sebelah buku tabungan tersebut, terselip sebuah map plastik berwarna merah muda yang terlihat seperti dokumen medis. Aku membuka map itu. Terdapat beberapa lembar rekam medis dari seorang psikiater ternama di kota ini. Nama pasiennya adalah suamiku. Aku membaca baris demi baris diagnosa dokter dengan kening berkerut. Hemofobia akut, begitu yang tertulis di sana. Ketakutan yang ekstrim dan tidak rasional terhadap darah. Dokter mencatat bahwa pasien akan mengalami serangan panik yang parah, halusinasi, mual, pingsan, hingga kehilangan kendali kesadaran jika melihat darah dalam jumlah tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, dokter meresepkan obat penenang saraf dan antidepresan dosis sangat tinggi yang harus diminum pasien sebelum dan sesudah melakukan aktivitas yang memicu trauma. Di dalam map itu juga terdapat sebuah botol kecil berisi pil-pil putih sisa resep. Aku terdiam cukup lama, mencerna ironi yang sangat gila ini. Suamiku, seorang monster yang tega menghabisi nyawa orang lain dan mengumpulkan pakaian berdarah korbannya, ternyata adalah seorang pengecut yang sangat ketakutan pada darah. Dia harus menelan obat penenang berdosis tinggi hingga setengah mabuk hanya untuk bisa melakukan pekerjaan kotornya tanpa pingsan ketakutan. Itulah sebabnya emosinya selalu tidak stabil, kasar, dan seringkali terlihat linglung saat pulang larut malam. Pengaruh obat keras yang bercampur dengan rasa takut dan rasa bersalah yang ditekannya dalam-dalam telah merusak kewarasannya. Dia bukanlah pembunuh bayaran yang tangguh,
Dia hanyalah budak uang yang rela menghancurkan mentalnya sendiri demi tumpukan harta haram. Sebuah senyum sinis dan dingin perlahan terbentuk di sudut bibirku. Rasa takut, syok, dan kesedihan yang tadi menyelimutiku kini telah menguap tanpa sisa. Penemuan malam ini adalah kepingan puzzle terakhir yang kubutuhkan. Aku telah menemukan rahasia tergelapnya, kejahatan terbesarnya, sekaligus kelemahan paling fatal yang dimilikinya. Suamiku mungkin mengira dia memegang kendali atas hidupku dengan mengancam akan mengusirku dan membiarkan ibu mertuaku menghinaku setiap hari. Dia mengira dia kuat karena berhasil membodohiku selama 2 tahun. Namun dia salah besar. Mulai detik ini, aku bukan lagi istri malang yang harus menahan tangis saat direndahkan. Aku adalah penentu nasibnya. Buku tabungan ini adalah bukti faktual yang akan mengirimnya ke neraka dunia di balik jeruji besi. Dan rekam medis beserta pil penenang ini adalah senjata psikologis yang akan kugunakan untuk menghancurkan kewarasannya sebelum polisi menyentuhnya. Dia telah merusak kedamaian rumah ini, dia telah menghancurkan keluarga Nisa, dan dia telah berani menginjak-injak harga diriku. Malam ini, di tengah gema takbir yang mengagungkan kebesaran Tuhan, aku bersumpah atas nama segala penderitaan yang telah kualami, aku akan menghancurkan hidupnya sehancur-hancurnya, tanpa ampun, tanpa belas kasihan. Aku menutup koper hitam itu dengan sangat hati-hati, memastikan setiap resleting kembali pada posisi semula persis seperti saat aku menemukannya. Aku memasukkan kembali dompet dan jam tangan milik suami Nisa ke dalam plastik beningnya. Namun aku sengaja mengambil botol kecil parfum aroma kayu cendana itu dan memasukkannya ke dalam saku dasterku. Aku juga mengambil buku tabungan rekening gelapnya beserta map rekam medis dan botol pil penenangnya. Barang-barang ini terlalu berharga untuk ditinggalkan di gudang berdebu ini. Koper itu kembali kumasukkan ke dalam lubang di bawah lantai tanah, menutupnya kembali dengan ubin yang goyah, lalu menyamarkannya dengan tumpukan terpal dan kardus koran bekas. Semuanya terlihat rapi, seolah tidak pernah ada yang menyentuhnya. Aku melangkah keluar dari gudang dengan perasaan yang sangat berbeda dibandingkan saat aku masuk tadi. Jika sebelumnya aku melangkah dengan pundak yang merosot dan hati yang hancur oleh ultimatum pengusiran, kini punggungku tegak lurus. Udara malam yang dingin terasa menyegarkan paru-paruku. Aku berjalan menuju dapur, mencuci tanganku yang kotor oleh debu dan noda darah kering dengan sabun pencuci piring hingga bersih, memastikan tidak ada sedikit pun kotoran yang tertinggal di bawah kukuku. Aku mencuci wajahku dengan air es dari kulkas, menghapus sisa-sisa air mata dan keputusasaan yang sempat mampir di wajahku. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin kecil di dekat wastafel, aku tidak lagi melihat sosok istri yang lemah dan pasrah. Mata yang menatap balik dari cermin itu tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Aku kembali ke kamarku dengan langkah tanpa suara, melewati kamar ibu mertuaku yang mendengkur keras tak beraturan. Aku mengunci pintu kamarku rapat-rapat, lalu berjalan menuju lemari pakaianku yang paling sudut. Di balik tumpukan selimut tebal yang jarang dipakai, aku merogoh sebuah kotak penyimpanan yang terkunci. Aku memasukkan kode sandi, dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar seri terbaru berwarna perak yang selama ini kusembunyikan dengan sangat rapi. Ini adalah jalur komunikasiku dengan dunia nyata, dunia di mana aku adalah seorang pemimpin perusahaan raksasa, bukan sekadar menantu yang menumpang makan. Aku menyalakan ponsel itu, layarnya berpendar terang di tengah kegelapan kamar. Aku mencari kontak bernama Bima dan segera menekan tombol panggil. Bima adalah kepala keamanan di perusahaanku, seorang pria parubaya yang sangat setia pada mendiang ayahku dan kini mengabdi penuh padaku. Bima bukanlah satpam biasa. Dia adalah mantan detektif kepolisian divisi kejahatan berat yang memutuskan pensiun dini. Dia memiliki koneksi yang sangat luas, ketelitian yang tajam, dan kesetiaan yang tak bisa dibeli dengan uang. Panggilan itu tersambung pada dering ketiga. Selamat malam, Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat Ibu di malam takbiran ini. Ada keadaan darurat yang bisa saya bantu? Sapa Bima dengan suara berat dan profesional, tanpa sedikit pun nada kantuk, padahal jam dinding di kamarku sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Malam, Bima. Maaf menghubungimu selarut ini, tapi ini sangat mendesak. Aku butuh bantuanmu sekarang juga, dan aku butuh kamu bergerak dengan sangat cepat, senyap, tanpa menimbulkan kecurigaan. Jawabku dengan nada datar yang penuh otoritas, nada yang selama 2 tahun ini tidak pernah kugunakan di dalam rumah ini.
Siap, Bu. Perintah Anda adalah prioritas saya. Apa yang harus saya lakukan? Sahut Bima tegas. Aku bisa mendengar suara kursi bergeser, pertanda dia langsung bersiaga penuh. Pertama, aku memulai instruksiku sambil mondar-mandir perlahan di dalam kamar. Aku ingin kamu mengakses semua kamera CCTV yang ada di lingkungan perumahanku. Fokuskan pada rekaman selama 1 bulan terakhir, terutama kamera yang mengarah ke jalan utama, kamera yang menyorot rumah tetanggaku yang bernama Taufik, dan kamera di sekitar gang samping rumahku. Cari tahu detail setiap pergerakan mobil suamiku, jam berapa dia keluar dan pulang di tengah malam, dan apakah ada rekaman dia membawa barang berukuran besar yang mencurigakan. Baik, Bu. Saya akan mengerahkan tim IT malam ini juga untuk menyedot data rekamannya sebelum tertimpa data baru. Ada target spesifik yang Ibu cari? Tanya Bima dengan insting detektifnya yang langsung menyala. Aku menarik napas panjang. Taufik, tetanggaku itu, dilaporkan hilang seminggu yang lalu. Istrinya sudah melapor ke polisi. Dan malam ini, aku menemukan dompet dan jam tangannya di dalam sebuah koper penuh pakaian berlumuran darah yang disembunyikan oleh suamiku di bawah lantai gudang rumahku sendiri. Hening sejenak di ujung telepon. Aku tahu Bima terkejut, namun dia dengan cepat menguasai dirinya. Ya Tuhan. Baik, Bu. Ini masuk ke ranah pidana berat. Saya paham situasinya sekarang. Kedua, lanjutku tanpa membiarkan Bima bertanya lebih jauh. Suamiku beralasan dia sedang melakukan dinas luar kota mendadak malam ini. Aku ingin besok pagi, tepat pada jam operasional kantor dimulai kembali setelah libur lebaran, kamu secara resmi memblokir semua akses masuknya ke gedung perusahaan. Cabut kartu identitasnya, bekukan semua akses email dan portal internalnya. Siapkan juga surat pemecatan tidak hormat dengan alasan pelanggaran berat dan pencemaran nama baik perusahaan. Aku yang akan menandatanganinya langsung. Jangan biarkan dia tahu soal pemecatan ini sampai aku yang memberitahukannya sendiri. Perintah diterima, Bu. Aksesnya akan mati total sebelum matahari terbit. Surat pemecatan akan saya siapkan di meja Ibu. Jawab Bima tanpa ragu. Ketiga, dan ini yang paling penting, Bima, suaraku merendah, lebih mendalam dan penuh penekanan. Aku akan mengirimkan foto sebuah buku tabungan dengan nama fiktif dan deretan nomor rekening. Aku ingin kamu menggunakan koneksimu di kepolisian dan pihak perbankan untuk melacak kemana aliran dana ini bermuara dan dari mana sumber asalnya. Nilainya miliaran rupiah. Dan Bima, siapkan regu kepolisian dari unit reserse kriminal yang paling bisa kamu percaya. Minta mereka bersiaga di sekitar perumahanku besok pagi. Jangan lakukan penyergapan sampai aku memberikan aba-aba. Aku yang akan memancingnya masuk ke dalam perangkap. Ini operasi besar, Bu. Saya akan menghubungi mantan atasan saya di Polda malam ini juga. Apakah Ibu aman berada di dalam rumah tersebut sendirian bersama barang bukti itu? Bima terdengar sedikit khawatir. Aku sangat aman, Bima. Dia sedang pergi mengurus urusan kotornya dan baru akan pulang besok pagi untuk berpura-pura baru mendarat dari luar kota. Terima kasih, Bima. Laksanakan tugasmu. Aku mengandalkanmu. Aku langsung memutus panggilan telepon itu tanpa menunggu balasan Bima. Aku segera memotret setiap halaman buku tabungan itu dengan jelas lalu mengirimkannya ke nomor rahasia Bima. Setelah semuanya selesai, aku mematikan ponselku dan menyembunyikannya kembali ke dalam brankas di balik selimut. Kini, logistik dan persiapan hukum sudah diurus oleh orang yang tepat. Yang tersisa hanyalah mempersiapkan panggung pertunjukanku sendiri. Aku harus menghancurkan mental suamiku sebelum polisi memborgol tangannya. Aku ingin melihat penderitaan dan ketakutan paling murni terpancar dari matanya. Sama seperti ketakutan yang pasti dirasakan oleh para korbannya sebelum meregang nyawa. Aku berjalan menuju lemari pakaian dan membuka laci bagian paling bawah. Di sana, tersimpan rapi sebuah kotak kado berukuran sedang yang dibungkus dengan kertas kado bermotif elegan. Kotak itu berisi sebuah kemeja koko berwarna putih bersih berbahan katun sutra kualitas terbaik yang sengaja kubeli bulan lalu dari tabunganku sendiri sebagai hadiah kejutan lebaran untuknya. Betapa bodohnya aku waktu itu. Aku membuka bungkus kado itu dengan hati-hati agar tidak sobek. Aku mengeluarkan kemeja koko putih yang masih terlipat rapi dengan wangi kain baru yang segar.
Aku mengambil botol parfum beraroma kayu cendana milik mendiang Taufik dari saku dasterku. Dengan tangan yang sangat tenang dan mantap, aku menyemprotkan cairan parfum itu secara brutal ke seluruh bagian kerah, dada, dan lengan kemeja putih tersebut. Aroma maskulin yang sangat kuat, tajam, dan menyengat langsung memenuhi udara kamarku. Aroma yang sama persis dengan yang dipakai Taufik setiap hari. Aroma kematian yang akan langsung dikenali oleh hidung seorang pembunuh. Setelah kemeja itu basah oleh wangi parfum Taufik, aku melipatnya kembali dengan rapi ke dalam kotak. Sebagai sentuhan akhir, aku mengambil botol plastik kecil berisi obat penenang berdosis tinggi miliknya yang kutemukan bersama map medis tadi. Aku meletakkan botol obat yang setengah kosong itu tepat di atas tumpukan kemeja putih tersebut, tepat di bagian tengah agar itu menjadi hal pertama yang dilihatnya saat membuka kotak. Kemudian, aku menutup kotak itu dan membungkusnya kembali dengan kertas kado, menyematkan sebuah pita kecil yang cantik di atasnya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku meletakkan kotak hadiah mematikan itu di atas meja riasku, menatapnya dengan senyum kepuasan yang dingin. Senjata psikologisku sudah siap. Jebakan sudah terpasang dengan sempurna. Malam semakin larut, suara takbir dari masjid perlahan mulai surut, digantikan oleh suara azan subuh yang berkumandang membelah ufuk timur. Lebaran telah tiba. Hari kemenangan yang suci bagi umat manusia. Namun akan menjadi hari penghakiman yang paling kelam bagi pria yang tidur di ranjangku selama ini. Tak lama setelah azan subuh selesai, terdengar suara gedoran kasar di pintu kamarku. Suara ibu mertuaku kembali menggema, memecah kesunyian fajar. "Hei, bangun kamu pemalas. Ini sudah subuh. Cepat siapkan air hangat untuk ibu mandi dan panaskan opor ayamnya. Jam 6:30 kita harus sudah berangkat salat Idul Fitri. Jangan sampai ibu menendang pintu ini kalau kamu belum bangun," teriaknya dari luar. Aku berdiri, menatap pantulan wajahku di cermin untuk terakhir kalinya pagi ini. Aku mengatur ekspresi wajahku, melembutkan sorot mataku, dan kembali memasang topeng istri yang penurut dan tak berdaya. "Iya, ibu. Aku sudah bangun. Sebentar lagi air hangatnya siap," jawabku dengan nada lembut dan sabar. Aku membuka pintu kamar, melangkah keluar untuk melayani ibu mertuaku seperti biasa. Biarkan dia menikmati sisa kesombongannya pagi ini. Biarkan dia merasa berkuasa menindasku selama beberapa jam ke depan. Karena segera setelah matahari meninggi dan anak kesayangannya itu melangkahkan kaki melewati pintu depan, neraka yang sesungguhnya akan kubuka lebar-lebar untuk mereka berdua. Matahari pagi di hari raya Idul Fitri bersinar sangat cerah, mengusir sisa-sisa embun yang menempel di dedaunan depan rumah. Suara takbir dari masjid kini telah berganti dengan alunan selawat dan suara riuh rendah para tetangga yang saling bersilaturahmi. Namun, di dalam rumahku, udara terasa kaku dan dingin. Aku baru saja pulang dari lapangan tempat salat Idul Fitri bersama ibu mertuaku. Sepanjang perjalanan pulang tadi, wanita tua itu tidak henti-hentinya menggerutu. Ia mengeluhkan langkah kakiku yang dianggapnya terlalu lambat, mengeluhkan tetangga yang menurutnya memakai baju terlalu mencolok, dan tentu saja, mengeluhkan nasib anak kesayangannya yang harus bekerja keras di hari libur. Aku hanya diam mendengarkan semua ocehannya sambil menata meja makan. Aku mengeluarkan mangkuk porselen besar berisi opor ayam yang kuahnya sudah mengental sempurna, piring berisi potongan ketupat yang padat, dan semangkuk sambal goreng ati yang aromanya menggugah selera. Aku menata semuanya dengan sangat teliti, memastikan meja makan ini terlihat seperti meja makan keluarga bahagia pada umumnya. Aku sedang menyiapkan panggung pertunjukanku, dan semuanya harus terlihat sempurna. Tepat ketika aku selesai menuangkan air putih ke dalam gelas-gelas kaca, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat kukenali memasuki halaman rumah. Suara decit rem yang diinjak sedikit terlalu keras menandakan bahwa pengemudinya sedang terburu-buru atau mungkin sedang dalam kondisi pikiran yang kacau. Ibu mertuaku yang sedang duduk di sofa ruang tamu langsung melompat berdiri. Wajahnya yang tadi masam seketika berubah cerah dan penuh kerinduan. Pintu depan terbuka. Suamiku melangkah masuk. Penampilannya sangat berantakan. Kemeja lengan panjangnya kusut masai, dasinya sudah longgar dan miring, dan rambutnya acak-acakan. Namun, yang paling mencolok adalah wajahnya. Kulitnya pucat pasi seperti mayat, kantung matanya hitam dan menebal, dan butiran keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di pelipisnya.
Dia bernapas dengan terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat, seolah dia baru saja berlari maraton sejauh puluhan kilometer. Padahal dia hanya berjalan dari garasi ke ruang tamu. Ya ampun, anakku sayang. Kamu sudah pulang, seru ibu mertuaku, langsung berlari menyambutnya dan memeluk lengan suamiku dengan erat. Ya Tuhan, lihat wajahmu. Kamu pucat sekali, nak. Kamu pasti sangat kelelahan mengurus proyek sialan itu semalaman. Bosmu benar-benar tidak punya hati nurani mempekerjakanmu seperti kuda. Suamiku memaksakan sebuah senyuman. Senyuman yang terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Dia menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan yang terlihat sedikit gemetar. Iya, Ibu. Proyeknya benar-benar kacau semalam. Aku harus turun tangan langsung ke lapangan untuk membereskan masalah mesinnya. Aku bahkan tidak sempat tidur sedetik pun. Begitu selesai, aku langsung menyetir pulang karena aku tidak mau melewatkan hari pertama lebaran bersama ibu. Jawabnya dengan suara serak. Kebohongan itu meluncur dari mulutnya dengan sangat lancar. Sebuah keahlian yang rupanya sudah dia asah selama bertahun-tahun. Aku melangkah keluar dari ruang makan, menghampiri mereka dengan senyuman paling manis dan paling palsu yang bisa kubuat. Aku mengambil alih tas kerjanya yang terlihat kosong, lalu menatap matanya dalam-dalam. Selamat datang di rumah, suamiku. Syukurlah urusan pekerjaanmu sudah selesai. Cepat bersihkan dirimu. Aku sudah menyiapkan opor ayam kesukaanmu dan air hangat untukmu mandi. Setelah itu, kita makan bersama. Ucapku dengan nada lembut bak istri yang sangat berbakti. Suamiku menatapku sejenak. Ada sedikit kilat kebingungan di matanya melihat sikapku yang sangat ramah. Mengingat semalam kami baru saja bertengkar hebat dan dia mengancam akan mengusirku. Namun, kesombongannya dengan cepat mengambil alih. Dia mendengus pelan. Merasa bahwa ancamannya semalam telah berhasil menaklukkanku dan membuatku ketakutan setengah mati. Dia mengangguk angkuh, lalu berjalan menuju kamar mandi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Seolah aku hanyalah pembantu tak kasat mata di rumah ini. Setengah jam kemudian, dia keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang lebih santai. Wajahnya masih terlihat pucat, namun napasnya sudah sedikit lebih teratur. Dia duduk di kursi utama meja makan, diapit olehku dan ibu mertuaku. Ibu mertuaku dengan sigap mengambilkan piring, menyendokkan ketupat paling besar, dan menuangkan kuah opor ayam beserta potongan daging paling empuk ke piring suamiku. Wanita tua itu terus mengoceh, memuji betapa hebatnya anaknya dan menyindirku yang hanya bisa duduk diam tanpa menghasilkan uang sepeser pun. Aku membiarkan suamiku menyuapkan beberapa sendok makanan ke dalam mulutnya. Aku membiarkan dia menikmati rasa aman palsu yang sedang kubangun di sekelilingnya. Setelah dia menelan suapan ketiganya, aku berdiri dari kursi. Aku berjalan pelan menuju kamarku, mengambil kotak kado yang sudah kusiapkan di atas meja rias, lalu kembali ke ruang makan dengan langkah tenang namun pasti. Aku meletakkan kotak kado berbalut kertas bermotif elegan itu tepat di sebelah piring makannya. Suamiku menghentikan kunyahannya, menatap kotak itu dengan kening berkerut tajam. Ibu mertuaku juga ikut berhenti makan, menatap kotak itu dengan tatapan curiga. Apa ini? Tanya suamiku dengan nada datar dan penuh keangkuhan. Ini hadiah lebaran untukmu, jawabku sambil kembali duduk di kursiku, melipat kedua tanganku di atas meja. Aku tahu selama ini aku mungkin belum menjadi istri yang sempurna menurutmu dan ibu. Aku tahu kamu sudah bekerja sangat keras banting tulang untuk keluarga ini. Jadi, aku menyisihkan sedikit uang belanja bulananku untuk membelikanmu pakaian baru. Anggap saja ini sebagai tanda permintaan maafku atas pertengkaran kita semalam. Silakan dibuka. Suamiku menatapku dengan tatapan meremehkan. Dia mendengus sinis, jelas merasa menang telak. Tumben kamu punya inisiatif. Kuharap isinya bukan barang murahan dari pasar malam, cibirnya kasar. Dengan tangan kirinya, dia menarik pelan ujung pita yang menghiasi kotak tersebut, lalu membuka tutup kotaknya. Tepat pada detik penutup kotak itu terangkat, aroma menyengat dari parfum kayu cendana menyeruak keluar, mengalahkan aroma bumbu opor ayam yang ada di atas meja. Aroma itu sangat kuat, sangat khas, dan sangat maskulin. Itu adalah aroma yang sama persis dengan yang selalu menempel pada tubuh tetangga kami yang hilang. Gerakan tangan suamiku langsung terhenti di udara. Matanya yang tadi menatap remeh kini membelalak lebar, menatap lurus ke dalam kotak.
Di sana, di atas lipatan kemeja koko putih yang bersih, tergeletak sebuah botol plastik kecil transparan berisi pil-pil putih penenang miliknya. Botol obat yang seharusnya terkunci rapat di dalam koper hitam di bawah lantai gudang yang gelap. Waktu seakan berhenti berputar di ruang makan itu. Suamiku membeku seperti patung. Aku bisa melihat jakunnya naik turun saat dia menelan ludah dengan susah payah. Matanya terpaku pada botol obat itu, lalu hidungnya mengendus udara, menghirup aroma kayu cendana yang memenuhi ruangan. Tubuhnya mulai bereaksi tanpa bisa dia kendalikan. Tangannya yang memegang tutup kotak mulai gemetar hebat. Begitu hebatnya hingga tutup kotak itu jatuh ke atas meja dengan bunyi keras. Wangi sekali parfumnya, ujarku santai, memecah kesunyian yang mencekik itu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap tepat ke arah matanya yang kini memancarkan teror luar biasa. Aku tidak tahu selera parfummu akhir-akhir ini, jadi aku memilih aroma yang sedang sering tercium di sekitar rumah kita. Oh ya, berbicara soal aroma ini, tadi pagi Nisa datang kemari sambil menangis. Mendengar nama Nisa disebut, bahu suamiku tersentak kencang. Wajahnya yang pucat kini berubah seputih kertas. Keringat dingin kembali mengucur deras dari pelipisnya. Kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Nisa bilang, aku melanjutkan ceritaku dengan nada bicara yang sangat lambat dan berirama, memastikan setiap kata menancap di kepalanya. Dia rindu sekali pada suaminya. Dia terus menangis memeluk jam tangan suaminya yang kacanya retak itu. Kasihan sekali dia. Dia bilang, malam suaminya hilang, suaminya memakai parfum kayu cendana ini. Dan entah kenapa, Nisa bilang dia terus mencium bau darah yang amis dari arah rumah kita setiap kali angin bertiup. Aneh sekali ya? Masa ada bau darah di rumah kita? Padahal kan tidak ada yang menyembunyikan koper penuh pakaian berdarah di gudang rumah ini. Kalimat terakhirku adalah pelatuknya. Mata suamiku membelalak liar. Napasnya memburu tak terkendali. Sindrom fobianya meledak saat itu juga. Dia mulai berhalusinasi. Matanya menatap ngeri ke arah kemeja putih di dalam kotak. Seolah kemeja itu berubah warna menjadi merah pekat di depan matanya. Dia mengangkat kedua tangannya ke depan wajahnya sendiri, menggosok-gosokkannya dengan panik sambil bergumam tidak jelas. Seolah dia sedang berusaha membersihkan darah kental yang mengotori jari-jarinya. Tidak, bukan aku, darah, terlalu banyak darah. Racanya dengan suara bergetar dan parau. Matanya bergerak liar ke seluruh sudut ruangan. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang sedang tenggelam. Ada apa denganmu? Teriak ibu mertuaku. Panik melihat kondisi anaknya yang tiba-tiba bertingkah seperti orang gila. Wanita tua itu berdiri, mencoba menyentuh bahu suamiku. Kamu sakit perut? Atau salah makan? Kenapa gemetar begitu? Suamiku menepis tangan ibunya dengan sangat kasar hingga wanita tua itu hampir terjatuh. Dia berdiri dari kursinya dengan gerakan mengentak yang kasar. Kakinya menabrak kaki meja makan dengan keras, membuat mangkuk sayur opor bergoyang hebat dan tumpah membasahi taplak meja. Suamiku mundur beberapa langkah, menatapku dengan tatapan penuh kengerian seolah aku adalah monster yang bangkit dari neraka. Dia terus memegangi kepalanya, menarik rambutnya sendiri sambil berteriak histeris. Jauhkan! Jauhkan bau darah itu dari hidungku. Aku butuh obatku. Berikan obatku. Dia menerjang maju ke arah meja, berniat merebut botol obat penenang yang ada di dalam kotak kado. Namun, sebelum tangannya berhasil menyentuh botol itu, aku dengan sangat tenang dan cepat menyapu botol plastik itu hingga jatuh ke lantai. Botol itu menggelinding jauh hingga ke bawah sofa ruang tamu. Suamiku menjerit frustrasi, jatuh berlutut di atas lantai, merangkak dengan panik mencari pil-pil putih yang menjadi satu-satunya penolong kewarasannya. Ibu mertuaku menjerit ketakutan melihat tingkah anaknya yang merangkak di lantai seperti binatang. Dia menoleh ke arahku dengan wajah merah padam, telunjuknya bergetar menunjuk tepat ke wajahku. Apa yang kamu lakukan padanya? Apa isi kotak itu? Kamu meracuni makanan anakku, iya kan? Dasar perempuan penyihir jahat. Maki ibu mertuaku dengan suara melengking tinggi, siap untuk melompat dan menjambak rambutku. Aku tidak bergeming sedikit pun. Aku masih duduk di kursiku, menatap dua manusia yang sedang berada di ambang kehancuran itu dengan tatapan sedingin es. Serangan psikologis ini telah berhasil dengan sangat sempurna.
Benteng pertahanan mental suamiku telah runtuh berkeping-keping. Fobianya telah menguasai seluruh fungsi otaknya. Kini, saat yang tepat untuk memberikan pukulan pamungkas. Sudah saatnya aku mengeluarkan senjata faktualku dan menelanjangi semua kebohongan busuk mereka di bawah cahaya terang benderang. Kekacauan di ruang makan itu terasa seperti pertunjukan teater yang sedang mencapai puncaknya. Suamiku masih mengerang di lantai, tangannya menggapai-gapai di bawah kolong sofa, sementara napasnya terdengar seperti dengusan hewan yang terluka. Ibu mertuaku terus berteriak histeris, memaki dan menuduhku telah melakukan sihir atau meracuni makanan. Wajah keriputnya memerah oleh amarah dan kebingungan. Setelah gagal menemukan botol obatnya, suamiku tiba-tiba bangkit berdiri. Matanya yang merah dan berair menatapku dengan penuh kebencian yang bercampur dengan teror. Kewarasannya mulai terkikis habis, digantikan oleh insting hewani yang merasa terpojok. Dia menggeram marah, melangkah lebar menghampiriku, dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, bersiap untuk mendaratkan tamparan keras ke wajahku. "Apa yang kamu lakukan, bangsat? Dari mana kamu dapatkan barang-barang itu?" bentaknya dengan suara menggelegar yang membuat kaca jendela sedikit bergetar. "Kamu berani membongkar barang-barangku? Kamu mau mati?" Aku sama sekali tidak berkedip, apalagi menghindar. Aku menatap lurus ke arah tangannya yang melayang di udara. Tepat sebelum telapak tangannya menyentuh kulitku, aku mengambil map plastik berwarna merah dari pangkuanku, dan melemparkannya dengan keras ke arah dadanya. Map itu menabrak dadanya dengan bunyi tamparan yang lumayan keras, lalu jatuh berhamburan ke atas genangan kuah opor di meja makan. Berkas-berkas di dalamnya menyebar, menampilkan rentetan dokumen yang dicetak dengan tinta tebal. Tindakan tiba-tibaku itu membuat suamiku menghentikan ayunan tangannya. Dia menatap tumpukan kertas itu dengan napas tersengal. Aku berdiri perlahan dari kursiku, merapikan lipatan bajuku, lalu menatap mereka berdua dengan dagu terangkat tinggi. Aku sudah selesai bermain-main menjadi istri yang penakut. "Silakan dibaca," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang, dingin, dan penuh otoritas yang memerintah. "Aku sarankan kamu membacanya dengan sangat teliti sebelum kamu berani menyentuh sehelai pun rambutku." Ibu mertuaku, yang masih diliputi kebingungan, perlahan melangkah mendekati meja makan. Tangannya yang gemetar meraih selembar kertas dengan kop surat resmi perusahaan tempat suamiku bekerja. Aku membiarkan wanita tua itu membaca huruf demi huruf yang tertera di sana. Suamiku juga ikut menunduk. Matanya yang liar berusaha fokus pada tulisan di kertas itu. "Itu adalah surat pemecatan tidak terhormat," aku menjelaskan dengan santai, seolah aku sedang membacakan menu makanan. "Mulai pagi ini, tepat jam 8 tadi, kamu bukan lagi karyawan di perusahaan itu. Semua aksesmu diblokir. Kamu dipecat tanpa pesangon sepeser pun karena pelanggaran berat dan mencemarkan nama baik perusahaan." Suamiku mendongak, menatapku dengan rahang mengeras. "Pemecatan? Omong kosong apa ini? Kamu memalsukan surat ini. Kamu pikir kamu siapa berani memalsukan dokumen kantorku? Bosku tidak akan berani memecatku. Aku ini aset penting di sana." Teriaknya mencoba membela diri, namun suaranya bergetar hebat. Aku tersenyum tipis, senyuman yang sangat sinis. "Kamu benar-benar bodoh, ya? Kamu bilang kamu sibuk mengurus proyek krisis semalaman atas perintah bos besar yang tidak punya hati nurani? Coba tebak, siapa pemilik perusahaan itu?" Aku berjalan memutari meja, berhenti tepat di hadapannya. Seluruh perusahaan itu sudah tutup total sejak 2 hari yang lalu untuk libur lebaran. Tidak ada proyek yang bermasalah. Tidak ada lembur malam. Dan yang terpenting, bos besar yang selalu kamu jadikan alasan untuk memeras uang tabunganku itu sedang berdiri di hadapanmu sekarang. Suamiku terpaku, mulutnya terbuka sedikit tanpa mengeluarkan suara. Matanya menatapku dengan ekspresi syok yang luar biasa. Ibu mertuaku menjatuhkan kertas itu ke lantai, menatapku dengan mata melotot. "Kamu, apa maksudmu?" tanya ibu mertuaku dengan suara bergetar. "Jangan mengarang cerita. Kamu cuma perempuan miskin yang menumpang hidup di sini. Perusahaan itu adalah peninggalan almarhum ayahku," jawabku tegas, suaraku menggema di ruang makan yang kini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. "Aku adalah pemegang saham mayoritas dan pewaris tunggalnya.
Aku menyembunyikan identitas asliku karena aku ingin tahu apakah pria yang kunikahi ini tulus mencintaiku atau hanya menginginkan hartaku. Dan ternyata, aku mendapatkan jawaban yang jauh lebih menjijikkan dari sekadar pria matre. Aku mendapatkan seorang parasit pembohong. Itu tidak mungkin. Gumam suamiku, kakinya melangkah mundur perlahan. Dunianya mulai runtuh lapis demi lapis. Alasan kebanggaan yang selalu dia agungkan di depan ibunya hancur dalam hitungan detik. Namun, aku belum selesai. Aku mengambil beberapa lembar foto berwarna yang sudah kucetak semalaman dan menyebarkannya di depan wajahnya. Itu adalah foto-foto dari dalam gudang. Foto lantai ubin yang terbuka, foto koper hitam yang terbuka memperlihatkan tumpukan kemeja bersimbah darah, dan foto jam tangan Taufik. Lalu, kalau kamu tidak pernah lembur untuk perusahaan, kemana kamu pergi setiap malam pulang dengan kemeja bau anyir? Aku mendekatkan wajahku padanya, menatap matanya yang memancarkan ketakutan absolut. Aku tahu semuanya. Aku sudah masuk ke gudang itu. Aku membuka kopermu. Aku melihat baju-baju berdarah itu. Kamu bekerja sebagai tukang pukul, kan? Atau lebih tepatnya, tukang jagal untuk lintah darat, hanya demi menutupi utang judimu yang menggunung dan menutupi gaya hidup mewah ibumu ini. Ibu mertuaku tersentak mundur menabrak dinding saat mendengar kata-kata itu. Utang judi? Tukang jagal? Darah? Apa maksud semua ini? Anakku bukan penjahat. Jerit wanita tua itu histeris, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku meraih buku tabungan atas nama fiktif yang kutemukan di gudang dan melemparkannya tepat ke dada ibu mertuaku. Baca itu, Ibu. Baca mutasi rekening miliaran rupiah dari sindikat gelap. Uang yang dia hasilkan dari menghancurkan hidup orang lain. Anak kesayanganmu ini, yang selalu ibu puji-puji setinggi langit, adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat pengecut hingga harus menelan puluhan pil penenang karena dia terlalu takut melihat darah korbannya sendiri. Tudinganku menembus udara seperti peluru panas. Suamiku tidak lagi bisa mengelak. Bukti-bukti yang berhamburan di atas meja terlalu kuat, terlalu nyata. Tubuhnya merosot ke lantai, lututnya membentur ubin dengan keras. Tangannya menutupi telinganya, berusaha menolak kenyataan bahwa rahasia paling busuknya telah terbongkar oleh istri yang selama ini selalu dia remehkan. Taufik, tetangga sebelah kita yang ibu beri ketupat kemarin sore. Aku melanjutkan tanpa belas kasihan. Dia adalah korban terakhir anakmu. Anakmu membunuhnya karena Taufik terlambat membayar utang pada bos lintah daratnya. Anak ibu merampas nyawa ayah dari 2 orang anak kecil, lalu pulang ke rumah ini seolah-olah dia adalah pahlawan keluarga yang kelelahan bekerja. Itu adalah kebenaran anakmu yang sempurna ini. Ibu mertuaku merosot ke lantai perlahan. Lembaran foto kemeja berdarah yang dia pegang bergetar hebat di tangannya. Wajah kesombongannya yang selalu menatapku rendah kini hancur berkeping-keping, digantikan oleh kengerian dan rasa jijik yang luar biasa. Dia menatap anaknya yang meringkuk di lantai dengan pandangan kosong. Realitas bahwa dia selama ini disokong oleh uang haram hasil pembunuhan membuatnya kesulitan bernapas. Tidak mungkin. Anakku bukan pembunuh. Tidak. Gumam ibu mertuaku berulang-ulang. Air mata membasahi pipinya yang keriput. Dia memang pembunuh, tegasku dingin. Dan dia akan membayar semua perbuatannya. Kalian berdua, yang merasa sangat berkuasa menindasku dan mengancam akan mengusirku dari rumah ini, lupa pada satu hal penting. Rumah ini, tanah ini, sertifikatnya atas namaku. Ini adalah harta bawaanku yang kubeli dari uang perusahaanku sendiri. Aku menunduk menatap suamiku yang kini terisak dan gemetar di lantai, sebuah pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus memuaskan. Aku tidak merasakan sedikit pun belas kasihan. Hati nuraniku untuk pria ini sudah mati malam tadi saat aku membuka koper hitam itu. Permainan sudah selesai. Bisikku tajam. Serangan psikologisku sudah meruntuhkan pikiranmu. Bukti-buktiku sudah menghancurkan kebohonganmu. Dan sebentar lagi, dunia akan tahu siapa kamu sebenarnya. Tepat ketika aku menyelesaikan kalimatku, suara sirene polisi memecah kesunyian pagi hari raya. Suaranya meraung-raung dari arah depan jalan, semakin lama semakin keras dan mendekat ke arah rumah kami. Lampu rotator berwarna merah dan biru menembus jendela kaca depan,
berkedip-kedip menyinari wajah pucat pasi suamiku dan ibu mertuaku. Waktu penghakiman publik telah tiba, dan aku sudah menyiapkan panggung utama yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Suara sirene yang memekakan telinga itu kini telah berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Namun gaungnya masih terasa bergetar di udara, memecah kesucian pagi hari raya Idul Fitri. Lampu rotator berwarna merah dan biru menyapu dinding ruang tamu melalui jendela kaca yang gordennya sengaja kubiarkan terbuka lebar. Derit rem mobil yang bergesekan dengan aspal, disusul oleh suara bantingan pintu mobil yang keras bertubi-tubi, menandakan bahwa rombongan yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Dari tempatku berdiri di ruang makan, aku bisa melihat bayangan beberapa pria berseragam tegap melangkah cepat memasuki halaman rumah. Aku dengan tenang berjalan menuju ruang tamu, membiarkan pintu utama terbuka lebar seolah aku memang sedang mengadakan acara open house untuk menyambut tamu lebaran. Dan memang, inilah tamu kehormatan yang sudah kupersiapkan sejak semalam. Bima, kepala keamananku yang setia, melangkah masuk paling depan. Di belakangnya, beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap dari unit reserse kriminal mengikuti dengan wajah tegas dan penuh kewaspadaan. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah sosok seorang wanita bengkak matanya yang berjalan tertatih-tatih di belakang Bima, dipapah oleh seorang polisi wanita. Itu adalah Nisa. Wajahnya pucat, kerudungnya sedikit berantakan, dan tubuhnya bergetar hebat. Keributan di depan rumahku sontak memancing perhatian seluruh warga perumahan. Para tetangga yang baru saja kembali dari masjid atau yang sedang bersiap untuk berkeliling silaturahmi, kini berkerumun di luar pagar. Mereka berdesak-desakan, saling berbisik, memanjangkan leher mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi di rumah keluarga yang selama ini selalu terlihat biasa-biasa saja. Kasak-kusuk mulai terdengar, memenuhi udara pagi dengan spekulasi dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Bima menatapku sejenak, memberikan anggukan hormat yang sangat halus, lalu pandangannya langsung tertuju pada ruang makan yang berantakan. Di sana, suamiku masih meringkuk di lantai di dekat kaki meja, menggaruk-garuk lengannya sendiri sambil bergumam tidak jelas, sepenuhnya tenggelam dalam cengkeraman fobia dan halusinasi darahnya. Di sudut lain, ibu mertuaku duduk bersimpu di lantai, memeluk lututnya sendiri dengan tatapan kosong, dikelilingi oleh lembaran foto-foto koper berdarah dan surat pemecatan yang berserakan di atas genangan kuah opor. Selamat pagi, Ibu. Sesuai laporan yang kami terima, kami membawa regu kepolisian untuk menindaklanjuti temuan barang bukti terkait kasus hilangnya saudara Taufik, ucap Bima dengan suara baritonnya yang tegas dan profesional, sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh polisi dan warga yang mengintip dari pintu bisa mendengarnya dengan jelas. Aku mengangguk pelan, menyilangkan kedua tanganku di depan dada. Selamat pagi, Komandan Bima. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Silakan, pelakunya ada di sana. Dan barang buktinya masih tersimpan rapi di tempat yang kusebutkan. Polisi-polisi itu segera bergerak menyebar. 2 orang petugas langsung menghampiri suamiku yang masih menggelepar di lantai. Saat tangan petugas itu menyentuh bahunya, suamiku menjerit histeris seperti hewan yang disembelih. Jangan sentuh aku. Tanganku penuh darah. Lepaskan. Berikan obatku. Teriak suamiku dengan suara parau yang melengking, meronta-ronta dengan sisa tenaga yang dia miliki. Matanya mendelik liar menatap seragam polisi, seolah seragam itu berlumuran darah kental. Keringat membasahi seluruh kemeja santainya, membuatnya terlihat sangat menyedihkan dan menjijikkan di saat yang bersamaan. Di saat itulah, Nisa yang sedari tadi berdiri di ambang pintu, perlahan melangkah maju. Matanya tertuju pada tumpukan barang bukti yang kusebar di atas meja makan. Napas Nisa terhenti saat matanya menangkap sebuah benda yang tergeletak di samping map merah. Jam tangan dengan kaca yang retak. Jam tangan yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri untuk ulang tahun suaminya. Jeritan Nisa pecah, melengking tinggi menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Jeritan seorang istri yang baru saja menyadari bahwa penantiannya selama seminggu ini berakhir dengan kenyataan paling brutal. Nisa berlari menerjang meja makan, menyambar jam tangan itu dan memeluknya erat-erat di dadanya. Air matanya tumpah menderas bagai bendungan yang jebol. Mas Taufik. Ya Allah, Mas Taufik. Ratap Nisa. Suaranya serak oleh keputusasaan yang mendalam. Ia kemudian menoleh, menatap suamiku yang sedang ditekan ke lantai oleh 2 orang polisi.
Kengerian di mata Nisa seketika berubah menjadi kemarahan yang membara, kemarahan murni yang memberikannya kekuatan tak terduga. Nisa menerjang maju, mencoba memukul suamiku dengan kedua tangannya yang terkepal. Pembunuh! Kamu apakan suamiku, iblis? Kembalikan suamiku. Suamiku orang baik, kenapa kamu membunuhnya? Kenapa? Jerit Nisa sambil meronta-ronta saat seorang polisi wanita dan Bima berusaha menahannya agar tidak main hakim sendiri. Nisa menangis terseduh-seduh, kakinya lemas hingga ia akhirnya jatuh terduduk di lantai, menangisi nasib kedua anaknya yang kini menjadi yatim karena kebiadaban pria yang tinggal di sebelah rumah mereka. Pemandangan itu membuat darahku mendesir. Aku menatap suamiku yang kini diborgol tangannya ke belakang. Pria yang selalu berlagak sombong, yang selalu menghinaku sebagai beban hidupnya, kini terkapar tak berdaya di lantai rumahku sendiri, ditonton oleh wanita yang suaminya telah ia renggut nyawanya. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Keadilan sedang ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan baginya. Tim identifikasi segera menuju ke bagian belakang rumah. Gudang bawah tanah. Amankan lokasi dan bawa barang buktinya ke depan, perintah komandan kepolisian yang memimpin operasi tersebut. 3 orang petugas berseragam langsung berlari melewati ruang tengah menuju dapur dan area gudang. Suasana berubah menjadi sangat menegangkan. Selama hampir 15 menit, hanya terdengar suara tangisan Nisa yang memilukan dan erangan suamiku yang seperti orang gila. Ibu mertuaku sama sekali tidak bergerak. Ia tampak seperti patung hidup yang kehilangan rohnya. Mulutnya terbuka sesekali, namun tidak ada suara yang keluar. Matanya terus menatap kosong ke arah borgol besi yang kini mengunci pergelangan tangan anak kesayangannya yang selalu ia banggakan. Tak lama kemudian, langkah kaki berat terdengar dari arah dapur. 3 orang polisi kembali ke ruang tamu. 2 di antaranya menggotong sebuah koper hitam berukuran sangat besar yang permukaannya tertutup tanah dan debu. Mereka meletakkan koper itu di tengah-tengah ruang tamu, tepat di bawah sorotan cahaya matahari pagi yang masuk melalui pintu yang terbuka. Kami menemukan koper ini tertanam di bawah lantai gudang, Komandan. Sesuai dengan laporan, lapor salah satu petugas. Komandan polisi itu mengangguk, lalu berjongkok dan memakai sarung tangan karet berwarna putih. Para tetangga yang berkerumun di teras dan halaman kini saling dorong untuk bisa melihat lebih jelas. Bisik-bisik mereka semakin riuh, menciptakan dengungan lebah raksasa di telingaku. Dengan hati-hati, komandan polisi itu membuka gembok yang sandinya sudah kuberitahukan sebelumnya, lalu menarik resleting koper tersebut perlahan. Begitu resleting terbuka, bau kematian langsung menguar ke udara, menyebar dengan cepat mengisi seluruh sudut ruang tamu, menyingkirkan aroma wangi kue kering dan opor ayam lebaran. Itu adalah bau anyir darah kering bercampur dengan bau busuk pakaian lembab yang tertutup rapat. Nisa langsung menutup hidungnya, tubuhnya gemetar makin hebat. Beberapa tetangga yang berdiri paling depan di teras spontan mundur, menutup hidung dan mulut mereka, bahkan ada yang langsung berlari ke pojok halaman dan muntah. Komandan polisi itu menyingkap bagian atas koper. Tumpukan baju koko putih dan kemeja yang tadinya bersih, kini terlihat mengerikan dengan noda darah kecoklatan yang tebal, kaku, dan mengeras. Itu bukan noda kecil. Itu adalah noda yang menunjukkan bahwa orang yang memakainya berada sangat dekat dengan cipratan darah dalam jumlah masif. Bukti tak terbantahkan dari sebuah pembantaian. Ya Tuhan! Astagfirullahaladzim. Gumaman doa dan kalimat istighfar terdengar bersahut-sahutan dari mulut para tetangga di luar. Wajah-wajah yang tadinya penasaran kini berubah pucat pasi didera rasa ngeri. Mereka menatap suamiku dengan pandangan penuh kebencian dan ketakutan. Dia pembunuh. Tukang jagal berdarah dingin. Teriak salah seorang bapak dari kerumunan warga, yang langsung diikuti oleh seruan caci maki dari warga lainnya. Hukum mati saja manusia biadab itu. Mengotori kampung kita di hari raya. Suamiku, yang masih berada di bawah pengaruh halusinasi fobianya, tidak bisa lagi merespons caci maki warga. Bau anyir darah asli yang menguar dari kopernya sendiri membuat otaknya benar-benar korslet. Dia terus memejamkan mata kuat-kuat, menggelengkan kepalanya dengan brutal sambil menangis melolong-lolong, meminta obat penenangnya. Sisi gelapnya yang kejam telah runtuh, menyisakan seorang pengecut yang hancur mentalnya. Bawa tersangka ke mobil tahanan sekarang juga.
Amankan semua barang bukti, termasuk dokumen mutasi rekening ini. Kita akan melacak seluruh jaringan lintah daratnya, perintah komandan polisi dengan tegas. 2 orang polisi bertubuh besar mengangkat suamiku dari lantai. Mereka menyeretnya paksa menuju pintu keluar. Suamiku diseret melewati kerumunan warga yang langsung mencibirnya, meludah ke arah tanah di dekatnya, dan meneriakinya dengan segala macam sumpah serapah. Ia tidak berani menatap siapapun. Pria yang semalam berdiri angkuh mengancam akan mengusirku, kini diseret keluar dari rumahku dengan borgol di tangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harga diri, kehilangan akal sehatnya, dan bersiap kehilangan kebebasannya untuk waktu yang sangat lama. Setelah mobil tahanan pertama melaju pergi membawa suamiku dengan raungan sirene yang kembali menggema, ruang tamu menjadi sedikit lebih sepi, meskipun warga masih berkerumun di luar pagar. Bima memerintahkan anggotanya untuk menutup pintu gerbang agar warga tidak masuk, namun membiarkan pintu utama rumah tetap terbuka. Nisa sudah dibawa oleh kerabatnya untuk ditenangkan di rumahnya sendiri, sementara polisi masih sibuk mendata barang bukti. Kini, yang tersisa di ruangan itu hanyalah aku, Bima, beberapa petugas, dan ibu mertuaku. Wanita tua itu masih duduk bersimpuh di lantai. Begitu suasana sedikit mereda, ia tiba-tiba tersadar dari lamunannya. Realitas baru saja menghantamnya dengan sangat keras. Anaknya, tumpuan hidupnya, kebanggaannya, baru saja ditangkap polisi sebagai pembunuh berdarah dingin dan dipastikan akan membusuk di penjara. Dan yang lebih mengerikan baginya, ia baru saja menyadari bahwa menantu miskin yang selalu ia siksa dan ia hina, ternyata adalah seorang bos besar perusahaan raksasa yang memiliki segalanya. Ibu mertuaku tiba-tiba merangkak ke arahku dengan lututnya. Gerakannya sangat menyedihkan dan terlihat begitu dipaksakan. Ia meraih ujung dasterku, menatapku dengan mata yang basah oleh air mata dan hidung yang memerah. Wajah arogannya telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh wajah seorang pengemis yang sangat ketakutan akan kelaparan dan kemiskinan. Nak, maafkan ibu, isaknya dengan suara bergetar, mencoba mencium tanganku namun aku dengan cepat menarik tanganku mundur. Ibu tidak tahu apa-apa soal ini. Ibu bersumpah, ibu tidak tahu kalau uang yang dia berikan itu uang haram. Ibu tidak tahu kalau dia membunuh orang. Kamu percaya pada ibu, kan? Kita keluarga. Nak, tolong ibu. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Tolong sewa pengacara yang mahal untuk anakku. Kamu kan kaya. Kamu punya perusahaan besar. Tolong keluarkan dia dari penjara. Nak. Aku menatap wanita tua yang sedang bersimpuh memegang ujung bajuku ini dengan perasaan jijik yang luar biasa. Sungguh sebuah kemunafikan yang tidak ada batasnya. Di saat anaknya terbukti sebagai pembunuh, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menggunakan kekayaanku untuk menyelamatkan kulit mereka. Aku melangkah mundur 1 langkah, melepaskan cengkeraman tangannya dari bajuku. Aku menatapnya dari atas ke bawah, menelanjangi setiap sisa kesombongan yang pernah ia miliki. Keluarga. Aku mengulangi kata itu dengan nada mengejek. Suaraku terdengar dingin dan tajam membelah keheningan ruangan. Sejak kapan ibu menganggapku keluarga? Apakah saat ibu menyuruhku mengepel lantai sampai jam 12 malam? Apakah saat ibu menuduhku sebagai parasit yang menghabiskan uang anakmu padahal uang yang ibu pakai untuk membeli baju lebaran itu adalah uang dari tabunganku sendiri? Atau apakah tadi malam, saat ibu dengan lantang mengatakan akan mengusirku dari rumah ini dan melempar pakaianku ke jalanan? Ibu mertuaku tersentak mendengar kata-kataku. Wajahnya semakin pucat pasi. Ia mencoba menelan ludah, bibirnya bergetar mencoba mencari alasan. Itu hanya emosi sesaat. Nak, ibu orang tua. Wajar kalau kadang ibu salah bicara. Kamu kan anak yang baik, menantu yang berbakti. Kamu pasti memaafkan kesalahan orang tua, kan? Tolong, nak. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian berdua. Ibu tidak punya rumah lain untuk ditinggali. Aku tertawa. Sebuah tawa pendek yang sangat hambar dan tanpa humor. Tidak, ibu. Aku tidak akan memaafkan. Kesabaran dan baktiku sudah mati berkali-kali di setiap hinaan yang ibu lontarkan. Kalian berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Dan kalian berdua pantas membusuk dengan dosa kalian masing-masing. Aku menoleh ke arah Bima yang berdiri tegak di dekat pintu. Bima,
Siapkan berkas gugatan cerai hari ini juga. Minta pengacara perusahaanku untuk mengurusnya dengan jalur percepatan. Aku ingin ikatan pernikahan ini terputus secara hukum secepat mungkin. Gunakan semua bukti kejahatannya agar dia tidak bisa menuntut sepeser pun harta Gonogini dariku. Baik, Ibu. Berkasnya akan saya pastikan masuk ke pengadilan agama besok pagi-pagi sekali. Jawab Bima sigap. Ibu mertuaku menjerit tertahan mendengar perintahku. Cerai. Jangan, nak. Kalau kamu bercerai, lalu bagaimana nasib ibu? Ibu mau tinggal di mana? Ibu mau makan apa? Ratapnya, kembali berusaha meraih kakiku. Aku menatap tepat ke dalam bola matanya yang ketakutan. Itu bukan urusanku lagi. Semalam, anak ibu bilang bahwa tugasku adalah melayani ibu. Dan jika ibu mengeluh, aku harus angkat kaki dari rumah ini. Nah, sekarang aku yang memegang kendali. Rumah ini, tanah ini, dan semua perabotan di dalamnya adalah milikku. Aku membelinya dengan uang pribadiku. Aku menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka lebar, memperlihatkan jalanan aspal yang panas. Silakan keluar dari rumahku sekarang juga. Ibu, sesuai dengan ancaman kalian semalam, ibu harus angkat kaki dari sini. Kamu mengusirku di hari raya Idul Fitri. Kamu tidak punya hati nurani, jerit ibu mertuaku. Wajahnya memerah menahan marah dan malu karena beberapa tetangga yang masih mengintip bisa mendengar ucapanku dengan jelas. Hati nuraniku sudah lama kalian bunuh. Tegasku tanpa mengubah ekspresi wajahku. Ibu tidak diizinkan membawa barang apapun dari rumah ini. Tas, perhiasan, baju di lemari, semuanya kubeli dengan uangku. Ibu hanya boleh membawa baju yang melekat di badan ibu saat ini. Silakan keluar sendiri. Atau Bima dan regu keamananku yang akan menyeret ibu keluar dan membuang ibu ke jalanan seperti sampah. Ibu mertuaku menatapku dengan rahang menganga. Tak percaya bahwa istri yang selalu menunduk dan diam saat dimaki itu kini berubah menjadi algojo tak berperasaan yang menghancurkan hidupnya. Ia menoleh ke sekeliling, mencari bantuan, namun polisi hanya menatapnya dengan tatapan merendahkan, dan Bima sudah melangkah maju dengan sikap mengancam. Tidak ada lagi jalan keluar. Kesombongannya telah membawanya ke ujung jurang kehancuran. Dengan kaki yang gemetar dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang berkeriput, ibu mertuaku perlahan bangkit berdiri. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mulutnya terkunci rapat oleh rasa malu yang tak tertahankan. Dengan langkah tertatih-tatih, ia berjalan melewati pintu depan, melewati teras, dan melangkah keluar dari gerbang rumah. Begitu ia menginjakkan kaki di jalanan, sorakan dan cemoohan dari para tetangga langsung menyambutnya. Warga yang tahu kelakuan sombongnya selama ini tidak melepaskan kesempatan untuk mencibirnya secara terang-terangan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggung tua itu berjalan menjauh, tertunduk lesu di bawah terik matahari hari raya tanpa arah tujuan yang jelas, diiringi oleh tatapan sinis dari orang-orang yang dulu selalu ia rendahkan. Setelah sosoknya menghilang di belokan jalan, aku menginstruksikan Bima untuk mengunci pagar depan. Aku kembali masuk ke dalam rumah, menatap ruang tamu yang berantakan, dan menghela napas panjang yang terasa sangat melegakan. Beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit dadaku akhirnya terangkat sepenuhnya. Rumah ini kembali menjadi milikku seutuhnya. Tidak akan ada lagi kebohongan. Tidak akan ada lagi hinaan. Tidak akan ada lagi rasa takut. Lebaran tahun ini tidak dirayakan dengan ketupat dan maaf-maafan palsu, melainkan dirayakan dengan pembersihan besar-besaran, mencabut parasit yang menempel dalam hidupku hingga ke akar-akarnya. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna, dan kini, hidupku yang sebenarnya baru saja akan dimulai. 3 tahun telah berlalu sejak malam takbiran yang berdarah dan penuh pengkhianatan itu. Waktu melesat dengan cepat, membawa perubahan besar yang menyapu bersih masa laluku bagai badai yang membuka jalan bagi langit yang cerah. Aku duduk bersandar di kursi kulit hitam yang empuk di balik meja kerja kayu mahoni yang luas. Dari balik dinding kaca transparan ruang kantorku yang berada di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta, aku menatap hamparan gemerlap lampu kota yang mulai menyala menyambut senja. Dulu, aku adalah seorang istri yang sengaja menyembunyikan cahayanya, menyusutkan diri menjadi sosok yang rapuh dan tak berdaya demi menguji kesetiaan seorang pria. Aku memasak dengan bahan murahan, memakai baju usang,
dan menelan cacian setiap hari. Namun kini, bayangan istri malang itu telah mati terkubur bersama koper masa lalu. Aku telah mengambil alih kursi kepemimpinan perusahaan mendiang ayahku sepenuhnya. Di bawah kendaliku, perusahaan ini berkembang pesat, memperluas cabang hingga ke negara tetangga, dan nilai sahamnya meroket tajam. Aku tidak lagi menyembunyikan identitasku. Dunia bisnis kini mengenalku sebagai seorang wanita tangguh yang tak kenal ampun dalam negosiasi, namun memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Pintu kantorku diketuk pelan. Nisa melangkah masuk dengan senyum hangat, membawa setumpuk dokumen dalam map biru. 3 tahun lalu, Nisa adalah seorang janda yang hancur hatinya, menangis histeris di lantai rumahku sambil memeluk jam tangan suaminya yang retak. Sekarang, Nisa adalah salah satu manajer keuangan terbaik di perusahaanku. Penampilannya sangat profesional dengan blazer rapi dan kerudung yang serasi. Matanya tidak lagi menyiratkan kesedihan yang mendalam, melainkan memancarkan rasa percaya diri dan kemandirian. Ibu, ini laporan bulanan dari Yayasan Cahaya Harapan. Semua dana santunan untuk bulan ini sudah disalurkan tepat waktu, ucap Nisa lembut sambil meletakkan map itu di atas mejaku. Aku tersenyum, membuka map tersebut dan melihat deretan nama yang menerima bantuan. Yayasan Cahaya Harapan adalah yayasan yang kudirikan tak lama setelah pengadilan meresmikan perceraianku. Proses cerai itu berlangsung sangat cepat dan brutal. Mantan suamiku, melalui pengacara murahannya yang dibayar oleh negara, mencoba menuntut pembagian harta gonogini. Namun, pengacaraku menghancurkannya di ruang sidang dengan setumpuk bukti pembunuhan, pencucian uang, dan asal-usul hartaku yang terikat dengan aset warisan pramenikah. Dia tidak mendapatkan sepeser pun. Yayasan ini berfokus pada memberikan bantuan modal usaha, pendampingan psikologis, dan beasiswa pendidikan penuh bagi para janda dan keluarga korban kejahatan berat. Aku tahu betul bagaimana rasanya dikelilingi oleh kebohongan dan kekerasan, dan aku tidak ingin wanita lain berjuang sendirian. Nisa adalah orang pertama yang kubantu. Kedua anaknya kini mendapatkan beasiswa penuh hingga perguruan tinggi dari yayasanku, dan Nisa sendiri kuberikan pekerjaan layak yang membuatnya mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Melihat Nisa bangkit dari keterpurukannya adalah salah satu pencapaian terbaikku. Terima kasih, Nisa. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Apakah si bungsu sudah mulai masuk sekolah dasar? Tanyaku sambil menandatangani dokumen pengesahan. Sudah, Bu. Hari ini hari pertamanya masuk sekolah. Dia sangat senang karena tas dan sepatu barunya dari yayasan. Saya tidak tahu harus membalas budi ibu dengan cara apa lagi, jawab Nisa dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, penuh rasa syukur. Kamu sudah membalasnya dengan bekerja keras dan bahagia, Nisa. Itu sudah lebih dari cukup, balasku dengan senyum tulus. Setelah Nisa keluar dari ruangan, giliran Bima yang masuk. Pria parubaya itu kini menjabat sebagai Direktur Keamanan Korporat. Posisinya naik drastis seiring dengan kepercayaanku padanya yang tak terbatas. Bima duduk di kursi di hadapanku. Wajahnya selalu menampilkan ekspresi serius yang profesional. Ada laporan rutin yang harus saya sampaikan, Bu. Ini terkait dengan narapidana di blok sel isolasi, kata Bima. Nadanya berubah sedikit lebih berat. Ia tidak pernah menyebut nama mantan suamiku. Kami hanya menyebutnya sebagai narapidana. Aku menyandarkan punggungku, melipat tangan di dada. Silakan, Bima. Bagaimana kondisinya bulan ini? Bima membuka tablet di tangannya. Sesuai dengan putusan hakim, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dia ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan maksimum di Nusa Kambangan. Laporan dari sipir lapas bulan ini menyebutkan bahwa kondisi kejiwaannya sudah hancur total. Aku mendengarkan dalam diam, membiarkan setiap kata Bima melukiskan pemandangan neraka dunia di kepalaku. Pengadilan membongkar seluruh jaringan lintah darat tersebut. Mantan suamiku terbukti sebagai eksekutor yang menghabisi nyawa 3 orang, termasuk Taufik. Koper berdarah itu menjadi saksi bisu kebiadabannya. Pihak lapas mengonfirmasi bahwa dokter penjara menolak memberikan resep obat penenang dosis tinggi yang selama ini dia konsumsi, karena obat tersebut masuk dalam daftar psikotropika yang diawasi ketat dan dilarang keras beredar di dalam rutan kecuali untuk kondisi darurat medis yang mengancam nyawa fisik, bukan psikis. Bima melanjutkan laporannya.
Tanpa obat penenangnya, sindrom hemofobia dan rasa bersalahnya meledak tanpa kendali. Bima menatap layar tabletnya, seolah membaca deskripsi yang mengerikan. Sipir melaporkan bahwa dia sering menjerit-jerit di tengah malam buta. Dia mengalami halusinasi visual dan penciuman yang sangat parah. Dia terus berteriak bahwa dinding selnya mengeluarkan darah, lantainya tergenang darah, dan hidungnya selalu mencium bau anyir. Dia sering ditemukan meringkuk di sudut sel isolasi yang gelap, menggaruk-garuk lantai beton sampai kuku-kukunya patah dan berdarah. Lalu dia akan berteriak ketakutan melihat darahnya sendiri. Dia tidak bisa tidur tenang selama 3 tahun ini. Bu. Setiap kali dia memejamkan mata, dia berteriak memanggil nama Taufik. Aku mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis yang dingin mengembang di sudut bibirku. Itu adalah keadilan paling puitis yang bisa kuterima. Kematian terlalu mudah baginya. Hukuman seumur hidup yang dijalaninya ini jauh lebih menyiksa. Ia terpenjara bukan hanya oleh jeruji besi dan dinding beton yang dingin, tetapi juga terpenjara oleh pikirannya sendiri. Ia hidup dalam teror setiap detik, dihantui oleh ketakutannya yang paling purba tanpa ada obat yang bisa menolongnya. Ia sedang membayar setiap tetes keringat, setiap kebohongan, dan setiap nyawa yang ia renggut dengan penderitaan mental yang tak berujung. Hukum karma telah mengeksekusi tugasnya dengan sangat brilian. Bagus. Pastikan kita tidak pernah mengintervensi atau memberikan bantuan apapun untuk meringankan hukumannya. Biarkan dia membusuk bersama halusinasinya. Ucapku datar, menutup babak hidup suamiku dengan final. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Bima tahu persis siapa yang kumaksud. Laporan dari tim lapangan menyebutkan bahwa wanita itu masih berada di sekitar kawasan stasiun di pinggiran ibu kota. Dia hidup berpindah-pindah dari emperan toko ke kolong jembatan. Tidak ada kerabat yang mau menampungnya setelah berita penangkapan anaknya tersebar luas dan mencoreng nama keluarga besar mereka. Dia bertahan hidup dari memulung sampah plastik. Setelah selesai berdiskusi, jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku membereskan mejaku dan bersiap untuk pulang. Sopir pribadiku sudah menunggui mobil sedan hitam mewah di lobi utama. Aku masuk ke kursi belakang, merasakan hawa dingin AC yang langsung menyegarkan tubuh. Perjalanan pulang menuju rumah baruku yang berada di kawasan elit berjalan lancar, hingga mobilku harus berhenti di sebuah lampu merah perempatan besar yang cukup padat. Aku menatap keluar jendela yang kaca filmnya gelap. Di trotoar jalan yang kotor, di dekat tiang lampu merah, mataku menangkap sosok yang sangat familiar, meskipun wujudnya kini nyaris tak bisa dikenali. Sosok itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan pakaian compang-camping berlapis-lapis yang entah kapan terakhir kali dicuci. Rambutnya putih kusut masai, berdebu, dan gimbal. Wajahnya yang dulu selalu angkuh dan licik kini penuh dengan daki, keriput yang sangat dalam, dan cekungan di matanya menunjukkan kelaparan yang berkepanjangan. Itu adalah ibu mertuaku. Wanita tua itu sedang menyeret sebuah karung goni besar yang berisi botol-botol plastik bekas dan kardus basah. Ia terlihat sangat kelelahan, kakinya pincang sebelah, dan tubuhnya kurus kering tinggal tulang pembalut kulit. Sesekali ia menjulurkan tangan, meminta belas kasihan dari pengendara motor yang lewat, namun orang-orang hanya mengusirnya dengan tatapan jijik. Pemandangannya sungguh kontras dengan gaya hidupnya 3 tahun lalu, saat ia dengan sombongnya memerintahku menyajikan opor ayam dan menghinaku karena tidak membelikannya emas. Tiba-tiba, pandangan ibu mertuaku terangkat. Matanya tidak menatap ke arah mobilku. Ia tidak bisa melihatku dari balik kaca yang gelap, melainkan menatap jauh ke atas, ke sebuah papan reklame digital raksasa yang terpampang di sisi gedung bertingkat di perempatan tersebut. Papan reklame itu sedang menampilkan iklan kampanye donasi dari Yayasan Cahaya Harapan. Di sana, terpampang fotoku dengan ukuran yang sangat besar. Aku mengenakan setelan jas putih elegan, tersenyum percaya diri dan penuh wibawa, dengan tulisan besar di bawahnya, "Bangkit bersama, wujudkan kemandirian perempuan Indonesia." Aku melihat reaksi ibu mertuaku dari dalam mobil. Karung goni di tangannya terlepas jatuh ke trotoar. Matanya yang rabun menyipit, berusaha memastikan apa yang ia lihat. Ketika ia akhirnya mengenali wajah di papan reklame raksasa itu sebagai mantan menantunya yang dulu ia usir bagai anjing kurap, lutut wanita tua itu seketika bergetar dan ia jatuh terduduk di aspal yang kasar. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara.
Air mata penyesalan yang sangat pekat mengalir deras dari mata cekungnya, membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Ia memukuli dadanya sendiri dengan kepalan tangannya yang ringkih, meraung dalam diam di tengah hiruk-pikuk suara klakson kendaraan. Ia meratapi kebodohannya. Ia meratapi kesombongannya yang telah membuang menantu berlian berlapis lumpur yang sebenarnya bisa memberikannya kehidupan seperti ratu di masa tuanya. Kini, di usianya yang senja, ia harus bertarung dengan anjing liar demi sebungkus nasi sisa di tempat sampah, sementara menantu yang ia buang bersinar terang di langit kota, tak tersentuh dan berjaya. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Mobil sedan mewahku bergerak maju dengan mulus, meninggalkan perempatan yang berisik itu. Aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Hatiku terasa sangat ringan, seringan kapas yang ditiup angin senja. Aku menyandarkan kepalaku ke bantalan kursi, memejamkan mata dan menikmati ketenangan yang absolut ini. Dendam yang dulu membakar dadaku kini telah padam, digantikan oleh kedamaian yang tak ternilai harganya. Aku belajar bahwa pembalasan dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan fisik, melainkan dengan membiarkan karma mengambil alih kemudi sambil kita terus melangkah maju meraih kesuksesan yang luar biasa. Biarkan para pengkhianat itu hancur dalam lumpur dosa dan penyesalan mereka sendiri, sementara aku akan terus melangkah di atas karpet merah masa depan yang telah kubangun dengan tanganku sendiri. Cerita masa laluku yang kelam telah usai. Dan cerita baruku baru saja dimulai.